Nah, mengapa itu tidak terjadi kepada negara kita Indonesia, guys? Nah, tentunya saya ingin tahu, dari Indonesia pun Malaysia ini lebih diistimewakan. Bahkan bukan hanya Indonesia, guys, bukan hanya Indonesia. Dari Cina, Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini berjumpa lagi bersama saya yang tentunya seperti biasa akan selalu setia menyapa teman-teman semua di sana. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, serta segala bentuk pekerjaan, aktivitas apapun yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Guys, ternyata di sini ada satu video yang sangat mengherankan saya, guys. Ini terkait tentang jamaah haji. Nah, musim jamaah haji telah tiba. Terkait video yang akan kita reaksi ini adalah dari konten salah satu YouTuber asal Indonesia, yang mana ia sedang berada di Mekah dan membuat konten video yang terkait tentang jamaah haji Malaysia. Rupanya, guys, jemaah haji Malaysia itu posisinya sangat strategis dan sangat spesial di mata Arab Saudi. Nah, mengapa ya guys ya? Oke lah kalau kita bertanya karena hubungan baik antara kedua negara. Namun Indonesia dan negara-negara lain itu juga kebanyakan hubungannya baik dengan Arab Saudi ya guys ya. Namun di sini dinyatakan bahwa posisi jemaah haji Malaysia itu lebih istimewa daripada jemaah haji negara-negara lain. Nah, tentunya saya ingin tahu, dari Indonesia pun Malaysia ini lebih diistimewakan. Bahkan bukan hanya Indonesia, guys, bukan hanya Indonesia. Dari Cina, Tiongkok. Anda pasti tahu ya guys ya, Cina, Tiongkok negara yang begitu besar, negara maju, semua produk teknologi tinggi mereka semua miliki. Namun kalau untuk urusan jamaah haji, mereka kalah spesial. Cina, Tiongkok ini kalah spesial dengan jamaah haji Malaysia. Ini mengapa guys ya? Sebenarnya ini mengundang tanda tanya, bukan hanya saya, namun banyak orang yang mempertanyakan ini tentang status jamaah haji Malaysia yang spesial di mata Arab Saudi. Nah, dari video ini akan kita saksikan ya guys ya. Kita akan kulik ya, mengapa itu terjadi, bahkan kalah spesial negara Cina Tiongkok berbanding dengan Malaysia, posisinya yang betul-betul sangat dispesialkan oleh Arab Saudi. Oke, kita akan lanjut ya, kita akan mereaksi video itu. Tentunya saya ingin mengetahui secara langsung faktornya apa ya guys ya. Kita akan lihat tanpa banyak basa-basi, kita saksikan sekarang juga. Jom. Ini hotelnya jamaah haji dari Malaysia ya. Ini ya. Kita sepil ya, hotel jamaah haji dari Malaysia. Ini. Selamat datang jamaah haji Malaysia. Ahlan wa sahlan. Ahlan marhaban bihujat daulah Malaysia ya. Malaysia itu datangnya ya. Mungkin termasuk ini juga ya. Nah, ini ya, termasuk kawasan ini juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Awi ya. Alhamdulillah saat ini saya berada di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah dan jamaah haji mulai memadati Kota Suci Mekah. Jadi setiap hari sudah ribuan bahkan puluhan ribu memasuki Kota Suci Mekah Al-Mukarramah ya. Dan di video kali ini selain saya berbagi situasi dan kondisi terbaru ya dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, saya juga akan coba melihat ya, penasaran dengan hotelnya jamaah haji Malaysia itu di mana sih ya. Ternyata di hotel jamaah haji Malaysia itu berbeda dengan jamaah haji Indonesia. Ini jujur dan terus terang saja ya. Kalau jamaah haji Indonesia memang jauh ya. Jamaah haji Malaysia dekat dengan ini ya. Memang mereka mempunyai hotel sendiri ya, seperti hotel sampingnya Al Fajar Al Badek 2 di sana itu hotelnya Malaysia. Maka dari itu saya akan melihat seperti apa sih hotel jamaah haji dari Malaysia. Kita pause dulu. Nah, di sini terlihat ketimpangan ya guys ya, bahwa tadi dikatakan hotel jamaah haji itu jauh katanya. Tapi kalau hotel jamaah haji Malaysia itu lebih dekat.
Oke, kita akan kulik video ini guys ya. Kita akan lihat lebih dalam mengapa ada perbedaan yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini saya berada tepat di sampingnya Hotel Hajat Makarim, depannya Hotel Ileb Masyair ya. Ini situasi kondisi kota Mekah saat ini sudah dipadati jamaah umroh, jamaah haji dari berbagai negara ya. Dan ternyata jamaah dari Malaysia itu hotelnya tidak jauh dari Masjidil Haram ya. Bisa terbilang hotelnya itu sama dengan hotelnya jamaah umroh ya. Ini situasi di belakangnya sini ya, seperti ini. Dan menuju ke Masjidil Haram ternyata tidak jauh ya hotel jamaah haji Malaysia ya. Nanti kita sepil ya hotelnya. Ini ini jamaah haji ini dari Turki ya. Dari Turki, dari Bangladesh, Maroko, dari India, dari Uzbekistan, dari Berbagai Kazakhstan, negara ya Bang. dari seluruh dunia sudah masuk kota Mekah ya. Ini situasi termasuk Indonesia juga memasuki kota Mekah yang jamaah haji backpacker ya. Banyak jamaah haji backpacker Indonesia yang mandiri ya, yang misalnya bisa ziarah banyak. Terus terang aja saya banyak menemukan ya saat ini di Masjidil Haram. Ini suasananya kota Mekah ya. Ini di Jadi terminal sebentar, bis kawasan Ajiyat ini. kita pause dulu. Kata abang ini ternyata Indonesia, orang-orang Indonesia yang jemaah haji menjadi backpacker, yang mana visanya itu adalah visa ziarah ya, namun bukan visa haji ya guys ya. Terus terang abang ini mengatakan itu banyak ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Sebenarnya saya ingin tahu apa saja yang dikatakan dan informasi menarik apa lagi yang akan kita bahas. Kita akan lihat di sini terkait juga tentang jamaah haji Malaysia ini guys ya, lebih diistimewakan. Ini bis Ajiyat, di depan tuh terminal bis Ajiyat. Nah, itu Hotel Ileb Masyair ya. Kemudian keroyannya Grand Plaza, ini Ajiyat Makarim. Ini situasi dan kondisi di sini kawasan ini ya. Seperti ini kita Mas Hawi selalu update ya. Jadi pada intinya info yang mau saya sampaikan adalah saat ini jamaah haji perharinya sudah puluhan ribu yang masuk ke kota suci Mekah Al-Mukarramah ya. Nanti ya. jamaah haji Indonesia juga ya sekali bergerak udah ribuan juga ya. Jamaah Indonesia pertama ya, kloter pertama yang masuk kota Mekah sekitar 8 kloter ya, atau sekitar 3.000 jamaah ya. Ini saya berada di depannya Hotel Grand Royana. Ini saya terima kasih. Ini ya, sekali lagi situasi dan kondisi kota Mekah ini menjelang pelaksanaan haji. Saya akan menuju hotelnya jamaah haji dari Malaysia ya. Masya Allah, ini kondisinya kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini Masjidil Haram di sana ya. Ini hotel jamaah Malaysia itu tidak jauh dari sini ya. Ternyata termasuk hotelnya jamaah haji Cina ya. Kalau jamaah haji Cina berbeda ya, mereka tidak menggunakan hotel. Kalau di kawasan ini mereka ngontrak di apartemen-apartemen atau rumah-rumah yang ala kadarnya ya, dengan sewa yang murah ya. Murah jauh dibandingkan dengan hotel ya. Kalau hotel tuh kawasan ini 1 bulan mungkin ya sekitar 300 real. Kalau ngontrak di rumah sana 500 sudah 1 bulan. Bisa diisi 4 orang. Ini masuk. Ini jamaah-jamaah dari Malaysia ini. Jamaah dari Malaysia itu. Tadi jemaah dari Malaysia Kalau ya. ini hotelnya Bangladesh atau India ini ya. Oh ya, di Bangladesh ini ya. Kita mau menuju ke hotelnya Malaysia. Ini jamaah dari Cina ini. Jamaah dari Cina. Ngontraknya di atas gunung sana ya, jamaah dari Cina itu. Jemaah Cina kontraknya atas gunung ya. Halak. Alhamdulillah, tayyib. Ini jamaah dari Cina ini. Ternyata agak beda ya guys. Kita pause dulu. Ternyata di sini informasi yang baru saya ketahui terkait tentang jamaah asal Cina ini, mereka rela ngontrak di tempat-tempat yang jauh seperti di atas bukit dan lain sebagainya. Intinya yang jauh lah guys ya. Dan itu tentu mengirit biaya ya, seperti itu. Mungkin karena biasa mereka itu berjalan kaki ya guys ya. Makanya mereka rela jauh-jauh ngontrak di rumah-rumah maupun di atas bukit sana guys. Dan perbedaan dengan Malaysia itu apa guys? Kita akan saksikan video ini, kita akan lanjutkan. Cina ngontraknya di sana, di atas gunung, bukan di hotel, tapi di apartemen-apartemen atau di rumah-rumah ya. Apartemen, dengan ya. sewa yang sangat murah, mereka mandiri, masak sendiri. Masya Allah, saking sederhananya jamaah Cina tuh ke Masjidil Haram cuman bawa pakaian seperti ini ya, seperti ini. Oh gitu ya. Allah Akbar.
Ini ya, Memang jamaah dari beda-beda Cina. Ya Allah, konsepnya begitu ini, menikmati ya, kota setiap Mekah negara, ya. ya. Ini ya, sekali lagi. Mudir. Sekali lagi ini kota suci Mekah Mukarramah di musim haji ya. Oh, Seperti ini, Allah. Kota suci Mekah ya. Dan di manakah? Wah, ini jamaah dari Cina nih. Banyak banget nih jamaah dari Cina nih. Allah mereka Akbar nih berarti ya. jalan-jalan jauh Ini ya jadi guys ya. kampung Cina ya. Penasaran dengan hotelnya jamaah dari Malaysia ya. Nah, ini di depan ini ya. Ini Pondok Ziwar Albait. Albait Hotel ini ya. Ini jamaah Malaysia ya. Minum dulu guys. Dari di kota Mekah tuh kalau kita minum air gratis ini ya. Oh, Minum air gratis ya. gratis, tinggal ngambil lagi. Hah? Kalas. Ini ya, kita kalau mau bawa air minum ya, di sini gratis, tinggal ngambil ya. Jangan kebiasaan ini di depan Pak, nih. benar-benar gratis ya. Hotel Malaysia nih, Ziwar Albait. Ini hotelnya kita jamaah haji dari Malaysia ya. Ini ya. Kita sepil ya, hotel jamaah haji dari Malaysia. Ini. Selamat datang jamaah haji Malaysia. Ahlan wa sahlan. Ahlan marhaban bihujat Buat guys, Daulah kita pause di Malaysia. sini. Nah, di atas dari spanduk ini ada bertuliskan tabungan haji guys ya. Nah, ini ada kaitan besarnya tentang keistimewaan yang disampaikan tadi. Oke, kita akan bahas di akhir apakah ini ada kaitan yang sangat jelas di sini, kita akan saksikan guys. Oke. Ya ya. Hadirku sebagai Diyufur Rahman. Kembaliku dengan kemabruran, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini ya, ini salah satu hotel jamaah haji dari Malaysia, Maktab 82. Ini hotelnya ya, namanya Ziwar Albait. Ini hotelnya nih ya, ini hotelnya ya, kita sepil ya. Ini hotel Malaysia. Selamat datang ke pusat perkhidmatan Maktab 82. Ini ya, di depan ini. Coba kita intip ke dalam ya, seperti ini ya. Kita intip sejenak aja ya, seperti ini ya. Assalamualaikum. Nah, ini kita intip ke dalam sejenak ini, seperti ini ya. Hotel jamaah dari Malaysia ini. Kita intip. Assalamualaikum. Nah, ini ya. Hotel jamaah dari Malaysia ini ya, yang sudah didatangi oleh jamaah dari Malaysia. Oke, kita intip sejenak saja ya. Karena kata orang Arab mamnu. Kita menyuting-nyuting ini katanya mamnu, dilarang ya. Dan tidak di sini saja, kita akan naik ke atas ya. Kita mungkin tanya-tanya nih di depan ini jamaah dari Malaysia nih. Ini nih. Ini assalamualaikum. Ini jamaah dari Malaysia nih. Hotelnya di atas sana. Jadi hotel haji jamaah haji Malaysia itu seperti hotelnya jamaah umroh ya. Kawasan ini dekat. Tentu saja ini kalau dekat sini sewanya mahal ya. Tapi Malaysia itu sepertinya miliknya Malaysia sendiri itu ya. Memang hotel itu dikontrak ya. Milik Malaysia Dikontrak sendiri. jamaah pemerintah Malaysia ya. Tadi Kita dengar ya sepil guys ya, lagi. milik Malaysia Maktab sendiri. Haji Malaysia di kawasan ini ya. Di kawasan ini ya. Maktab Malaysia. Kita sepil ya daerah sini ya. Coba mana lagi ya. Ini termasuk Malaysia. Ini juga ya, tapi ini nggak ada tulisannya ya. Di sana mungkin ke sini ya. Ini kita sepil ya. Ini hotel jamaah haji dari mana nih? Jamaah mana nih guys? Nggak ada tulisannya guys. Kita sepil lagi ya. Ini termasuk di kawasan ini ya. Hotel-hotel jamaah haji dari Malaysia ya, kota suci Mekah. Dan kota Mekah kalau musim haji seperti ini ya, keramaian atau kepadatannya ya, seperti ini. Kita sepil ke sana ya. Jadi banyak yang dari sana ya, jamaah-jamaah dari Malaysia itu datangnya ya. Mungkin termasuk ini juga ya. Nah ini ya, termasuk kawasan ini juga ya. Ini kawasan-kawasan di mana para jamaah haji Malaysia ya, sebagian tinggal di sini, sebagian ya. Sebagian tinggal di kawasan Jumaisah sana ya. Sebagian tinggal di sana. Ini kita berbagi situasi dan kondisi kota Mekah ya. Nah itu jamaah dari Indonesia ya. Kalau dilihat itu sepertinya
jamaah haji backpackeran tuh Indonesia. Nah ini sekali lagi ya, ini situasi. Ini juga ya jamaah haji Malaysia ini. Ini bagian dari Hotel Jiwar Albert ya. Ini seperti kota Mekah, jadi sudah mulai padat ya kota Mekah ya. Info terbaru dari Mas Awi ya, sudah mulai padat ya. Ini ya, kota suci Mekah Al-Mukarramah nih. Kabar nggak terbaru jauh ya, lokasinya ya. perhotelan jamaah haji Malaysia. Nah ini, Allah Akbar, seperti ini. Ini sekali lagi di depan itu ya, yang sudah ditempati jamaah dari Malaysia ya. Yang datang dari sana juga ya, dari sana juga jamaah Malaysia tadi ya. Tapi yang sudah ada tempelan tulisannya itu tadi ya, Hotel Jiwar Albert Hotel ya. Ini sebelah kiri ini. Oke, dan sekian tayang kali ini ya. Dan demikian tadi guys, video yang baru saja kita reaksi. Nah, ini menarik untuk dibahas terkait tentang jamaah haji Malaysia. Nah, ini topik saya balikin lagi guys ya ke posisi semula karena ini adalah video yang sangat spesial apalagi terkait tentang jamaah haji guys. Oke, kita bahas di sini bahwa dari video ini hanya memperlihatkan bagian sisi-sisi dari kota Makkah ya guys ya, Al-Mukarramah. Jadi saya melihat di sini bahwa ada posisi sangat strategis, posisi yang sangat spesial terhadap jemaah-jemaah Malaysia, yaitu dekat dari Mekah ya guys ya. Nah, mengapa itu terjadi? Mengapa itu tidak diberlakukan kepada orang Cina, Tiongkok, orang Indonesia, dan orang-orang lainnya? Kenapa hanya Malaysia ya yang dekat ya guys ya? Bahkan Cina tadi kita dengar itu di atas gunung ya, di atas bukit ya, tempat mereka itu di apartemen. Tapi kalau Malaysia itu memang pas dekat sekali posisinya. Dan apakah sewanya atau sewa hotelnya itu mahal? Ternyata sangat mengejutkan guys ya. Ini sesuai dengan video yang pernah kita reaksi sebelumnya. Bahwa kerjasama, lagi-lagi ya guys ya, kerjasama. Saya sangat salut. Mengapa? Bahwa Malaysia itu apapun yang dilakukan itu sudah terfikir, terkonsep dengan baik ya. Seolah-olah itu sudah terstruktur ya, dengan sangat rapi guys. Mengapa saya katakan demikian? Nah, ini terkait tentang jamaah haji Malaysia. Mereka ini sudah berpikir, pihak kerajaan ini, bagaimana agar jamaah-jamaah dari Malaysia itu merasa nyaman di Mekah. Nah, tentu ada jalinan kerjasama antara kedua negara, Malaysia dan juga Arab Saudi. Ini menjalin kerjasama yang mesra, yang erat ya. Nah, salah satunya itu menghasilkan tabungan haji yang tentu manfaatnya sangat banyak guys. Ya, manfaatnya sangat banyak. Salah satunya yaitu adalah untuk jamaah haji. Nah, saya dengar ini ada penyewaan dari jamaah haji ya. Dananya itu diperuntukkan untuk sewa gedung atau juga sewa hotel yang ada di dekat Mekah guys. Namun kalau saya salah, tolong Anda komen aja, tolong Anda perbetulkan di bawah. Nah, ini sesuai dengan video yang pernah saya reaksi sebelumnya. Karena hal inilah Malaysia itu terlihat lebih spesial ya guys ya. Karena bentuk dari kerjasama yang dilakukan kedua negara yang betul-betul hasilnya itu membuat keuntungan bagi banyak orang, terutama bagi jamaah Malaysia guys ya. Nah, begitu baiknya orang-orang Malaysia itu di mata orang-orang Mekah guys. Salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya yaitu meningkatnya kekuatan ya guys. Kekuatan paspor Malaysia itu di peringkat, kalau nggak salah saya, itu peringkat 13 dunia ya guys ya. Itu menandakan bahwa mentality, adab orang Malaysia itu benar-benar sudah diakui oleh banyak negara termasuk Arab Saudi. Nah, saya dengar pun bahwa kerja sama harmonis ini antara Malaysia dan juga Arab Saudi ini sudah terjalin sangat lama guys. Bahkan dari tahun 1960, ini setahu saya ya guys ya, 1960-an ya, hingga saat ini, dan menghasilkan satu keputusan atau juga kebijakan-kebijakan yang tepat, yang bermanfaat untuk kedua negara. Jadi Malaysia untung, ya Arab Saudi juga untung ya, dan juga persaudaraan masih tetap terjalin ya. Nah, mengapa itu tidak terjadi kepada negara kita Indonesia guys? Saya juga belum tahu, mungkin tidak ada kerjasama yang seperti ini ya guys ya, apalagi tabungan haji ya. Namun saya tidak tahu pasti guys, karena itu bukan ranahnya saya untuk mengetahui, untuk membahas hal tersebut. Tapi alangkah baiknya jika di Indonesia juga ada pula kerjasama harmonis seperti ini guys ya. Namun saya tidak mengatakan bahwa Indonesia dan Arab Saudi tidak memiliki kerjasama bilateral dan juga diplomasi. Bahwa Indonesia dan Arab Saudi juga tentu punya kerjasama mungkin di bidang yang lain.